Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan salam sejahtera dan anugerahnya yang luar biasa di dalam setiap kita. Hingga pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengagungkan Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, sehingga benar-benar zaman Allah kita terima pada malam hari ini, pada saat ini yang kami undang berdiri. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala perkara yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami meyakini Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dalam setiap kami. Itu Kau buktikan pada saat ini Tuhan. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa pada saat ini Bapa. Dan saat kami sebentar mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, kuduskan, ampuni kami, sucikan kami. Perkataan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak kudus di hadapan Tuhan, kiranya Engkau Allah akan menyucikan kami. Engkau Allah yang menguduskan kami, sehingga setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Kami meyakini Tuhan, pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat kami menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan, ada kuasa-kuasa roh-roh yang tidak ingin kami menyembah kepada Tuhan. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu, memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar. Kami perintahkan Tuhan Yesus, Engkau Allah hadir, Allah yang menyertai kami, dan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh dilawat, dijamah oleh Tuhan melalui pujian penyembahan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah pada malam hari ini, saat yang indah ini, kita akan bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian kami. Sebab Dia yang layak terima pengagungan umat-Nya. Oleh karenanya pada malam hari ini Tuhan, kami meyakini Engkau Allah hadir. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Selamanya Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Selamanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita akan nyanyi Hosana, Hosana di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Termulialah nama-Mu ya Bapa. Hosana, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Haleluya. Sama-sama katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama katakan layak dipuji, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Oh, beri kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Karena Allah yang besar, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Selamanya kita akan menyembah Tuhan. Karena Allah yang berkuasa dan kuasanya tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Allah kita Allah yang besar, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tunduk akan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bangkit sama-sama berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama. Sama-sama katakan pujian ini. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percayakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa akan tunduk dalam nama Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian yang luar biasa mengingatkan setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita mempunyai Allah yang tidak pernah tinggal diam untuk mengawasi kita, untuk senantiasa ada di dalam setiap kita saat kita mengalami kelemahan dan saat kita mengalami pencobaan apapun. Tuhan selalu hadir. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan pada malam hari ini, pada saat ini, walau saat kami tidak mengerti Tuhan apa rencana-Mu dalam hidup kami,
Saat kami tidak memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami meyakini rencana-Mu indah di dalam setiap kami. Dan rancangan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Bila firman Tuhan sebentar yang akan kami dengar, berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi jawaban setiap kebutuhan kami. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Allah hadir di tengah-tengah persekutuan malam hari ini. Terimalah damai sejahtera yang daripada Tuhan, kedamaian kesejahteraan yang ilahi yang daripada Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tahu rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya.
kami percaya. Berfirmanlah atas kami Tuhan. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Saat hari ini Tuhan, tetap kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu yang ajaib. Haleluya, Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah tertandingi di dalam setiap apapun Tuhan. Karena kuasa-Mu kuasa yang lebih besar Tuhan. Haleluya. Lord, haleluya, 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 Gloria. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Lord, haleluya, 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 Lord Yesus, ya malah rasyana la 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 barat. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, sebab Engkau layak terima pujian kami Tuhan, sebab Engkau layak terima pengagungan kami Tuhan. Inilah persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, saat hari ini Tuhan, yang di dalam sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah, kuasa-Mu memulihkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami nyatakan pada malam hari ini, Tuhan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang di dalam ikatan dilepaskan oleh Tuhan, sehingga rantai-rantai yang mengikat, yang membelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulai perekonomian mulai seret Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan pemulihan. Haleluya, haleluya. Saat nama-Mu disanjung, saat nama-Mu ditinggikan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak. Tiada barang mustahil di hadapan Tuhan, tiada barang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Semua Tuhan bisa lakukan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus berbicara umat-Mu pada malam hari saat ini Tuhan, yang perlu Engkau, yang perlu membutuhkan Engkau Tuhan, lawat jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin percaya ada jamahan yang luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami boleh membawa kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu permasalahan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi. Tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban, Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Pada saat sebentar Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, bawa setiap kami, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Yesus. Kami mau Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Situasi kondisi boleh menekan, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Ada pertolongan, dan pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan yang maha tinggi memperlengkapi hamba Tuhan, sehingga perkataan firman Tuhan boleh menempelak setiap kehidupan kami dan boleh memberkati kami. Yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadikan jawaban di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan
jam ibadah dari pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jadilah pelaku. Jadilah pelaku. Mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan jadilah pelaku. Kenapa kita harus menjadi pelaku? Ayat ini mengatakan kalau kita hanya menjadi pendengar saja, kita tidak menjadi pelakunya, maka kita akan menipu diri kita sendiri. Artinya omong doang. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak jadi pelaku itu sama dengan menipu diri sendiri. Tidak menjadi pelaku itu sama saja sebagai penonton, bukan menjadi pemain. Nah, seringkali kita hanya menjadi penonton saja, tidak mau menjadi pemain. Lebih enak jadi penonton daripada pemain. Ya. Lebih enak dengar daripada kita menjadi pelaku. Nah, kita akan memperhatikan kalau kita sebagai penonton tidak menjadi pelaku, apa toh sebenarnya yang terjadi? Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai penonton, kita hanya cuma bersorak-sorai saja. Iya kan? Wah, senang bertepuk tangan. Dan kalau kita hanya bersorak-sorai saja, tentunya kita tidak dapat merasakan kebahagiaan. Kita tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan suka dukanya kita sebagai pemain, kita tidak bisa merasakan. Karena apa? Hanya senang saja. Lihat, oh itu baik, benar. Hanya cuma sukacita sementara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya sebagai penonton, tidak menjadi pelaku, tidak menjadi pemain, maka kita ini seringkali senang jadi komentator. Komentator yang handal. Kalau kita senang sepak bola, coba kita perhatikan. Kita menjadi penonton.
Oh, bola ini harus dilemparkan ke sisi kanan. Jangan dibawa sendiri. Harus ditendang. Gol. Hanya komentator, saudara. Kalau komentator biasanya itu banyak menyalahkan. Komentator, ya seringkali kita menilai mana yang baik, mana yang salah. Tapi kita tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Kita tidak tahu suka dukanya. Kita tidak memahami apa yang terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hanya sebagai pemain, penonton. Kalau kita tidak menjadi pelaku, apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menjadi orang yang kecewa. Kita akan menjadi orang yang marah, emosi. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi kalau sudah seperti itu. Tentunya kita akan menyalahkan orang lain. Menganggap orang lain tidak benar. Yang benar adalah diri kita. Dan puncaknya apa, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi? Perhatikan detak jantung kita akan bergerak cepat. Perhatikan, detak jantung kita akan semakin cepat. Nah, kalau sudah cepat, saudara, hati-hati, bisa gagal nafas. Betul? Gagal nafas. Dan tentunya Bapak Ibu kita tidak mau menjadi orang yang gagal nafas. Mari, hari ini kita mau belajar. Jadilah pelaku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada satu kisah. Dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang putri. Di mana keluarga ini, ayahnya itu sebagai seorang musisi yang sangat terkenal. Musisi yang handal. Musisi yang sukses. Dan setiap pertunjukan, setiap ayahnya mengadakan pagelaran, ayahnya itu tidak pernah lupa untuk membawa putrinya mengikuti, melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Anak ini dibawa oleh ayahnya untuk sebagai penonton apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan satu waktu putri ini memiliki satu keinginan. Yaitu apa? Dia ingin seperti ayahnya yang sangat terkenal. Sebagai musisi yang dikenal. Sebagai musisi yang handal, yang sukses. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, waktu demi waktu terus berjalan. Maka ketika dia memiliki satu keinginan dan saat itu dia mulai berubah. Dia tidak mau jadi penonton, tapi dia mau menjadi bagiannya seperti ayahnya. Apa yang dilakukan? Dia belajar, dia berlatih dengan giat, dengan semangat, dengan rajin. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan berjalannya waktu, maka putri ini dia bisa mencapai seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya.
yaitu menjadi musisi yang terkenal. Kenapa, saudara? Dia tidak mau jadi penonton lagi, melihat ayahnya. Tapi dia ingin menikmati seperti ayahnya. Dia ingin bersukacita seperti sukacita ayahnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan, dulu aku hanya melihat ayahku. Dulu aku hanya melihat bagaimana perform daripada ayahku, yang begitu luar biasa. Tapi sekarang aku bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh ayahnya, yaitu sebagai musisi yang terkenal. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Tadi saya katakan kalau kita hanya sebagai penonton, kita tidak bisa dan kita tidak menjadi pelakunya. Kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pelaku itu. Dan sekarang dengan apa yang saya ceritakan ini, putri ini bisa merasakan bagaimana bahagianya. Bagaimana dia bisa merasakan seperti apa yang dia lihat oleh ayahnya yang dia lakukan sebagai musisi yang terkenal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi pelaku, bukan penonton. Dan sukacita itu benar-benar bisa dirasakan. Bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini apakah kita mau jadi penonton saja? Ketika ada orang yang diberkati, ketika ada mujizat, ketika ada pemulihan, apakah saudara ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain ketika dia menjadi pelaku? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, posisi sebagai pelaku rasanya sangat berbeda sekali. Sebagai pelaku dengan sebagai penonton, pendengar sangat berbeda. Putri ini dia telah menentukan, dia telah menemukan, dia telah mendapatkan tujuan hidupnya sesuai dengan panggilannya. Dan dia menjalani hidup itu dengan lebih semangat. Dan saya yakin hari ini Bapak Ibu saudara sekalian akan menemukan tujuan hidupmu. Dan engkau akan menjalani hidupmu dengan lebih semangat lagi. Sekalipun harus ada banyak tantangan, proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh putri ini. Dia terus belajar dengan giat. Ada banyak tantangan, dia luangkan waktu banyak untuk dia mencapai cita-citanya. Untuk dia capai tujuan hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Cerita tadi mengatakan putri dia menemukan satu passion, yaitu gairah. Dia telah menemukan satu semangat. Dia telah menemukan satu spirit. Dia sudah menemukan satu motivasi. Hari ini mari temukan passion ini. Temukan di dalam kehidupan kita gairah hidup kita. Motivasi kita, spirit kita. Dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata passion itu adalah sesuatu yang tidak pernah bosan-bosannya untuk melakukan. Tadi putri ini dia tidak pernah bosan untuk melakukan. Berlatih. Sehingga dia menjadi musisi yang sangat terkenal. Kata passion itu tidak memikirkan untung dan rugi. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Ketika kita melakukan firman Tuhan, apakah kita masih
hitung-hitungan. Ketika kita mengiring Tuhan, apakah kita masih hitung-hitungan? Apa untungnya, apa ruginya? Gadis ini, perempuan tadi menemukan passionnya. Dia tidak memikirkan untung dan ruginya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika tidak dilakukan, maka akan ada satu rasa, yaitu sesuatu yang kurang di dalam diri. Mari hari ini biarlah passion itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang masih kurang. Dan itulah passion. Jangan kita berpuas diri dengan apa yang ada. Tapi mari kita kan punya passion yang tidak pernah kita bosan-bosannya untuk melakukan itu. Dan saya yakin hari ini kita akan temukan itu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika putri ini menemukan passionnya, dia tidak tunda-tunda waktunya. Waktu yang begitu berharga. Dia tidak tunda-tunda, begitu dia temukan passionnya, dia lakukan itu dan terus dengan semangat. Dia tidak mau lagi mengabaikan panggilan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan saudara dan saya untuk hari-hari ini? Apakah saudara sedang mengabaikan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara? Jangan abaikan itu. Jangan tunda-tunda waktu. Kalau hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam hidup kita, jadilah pelaku, bukan hanya mendengar. Ayo, kita akan bertindak. Dan saya yakin pasti ada sesuatu yang akan kita peroleh. Sesuatu yang akan kita dapatkan. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari-hari ini. Sekarang di manakah posisi Anda? Hari ini di manakah posisi saudara dan saya? Apakah sebagai penonton atau kita menjadi pelaku atau pemain? Mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, status kita itu apa? Coba kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sadarlah di dalam kehidupan kita, status kita ini. Ayat itu berkatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Apa posisi kita? Apa status kita? Perhatikan. Bangsa yang terpilih. Perhatikan. Bangsa yang terpilih artinya apa? Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Perhatikan, katakan dalam diri kita, akulah bangsa yang dipilih. Sebutkan nama saudara masing-masing. Aku adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja. Perhatikan, status kita adalah imam-imam yang melayani raja. Artinya apa? Pekerjaan kita, tugas kita melayani raja. Perhatikan, tidak semua orang yang mendapatkan bagian ini untuk menjadi pelayan raja.
Tidak sembarang, itu adalah orang pilihan. Dan status kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang dikuduskan, yaitu bangsa yang khusus untuk Allah. Hidupmu adalah untuk Allah. Perhatikan, hidupmu adalah untuk Allah. Dan kita adalah umatnya Allah. Umat Allah sendiri, milik Allah sendiri. Perhatikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dan kita memahami dari status kita ini, posisi kita, perhatikan. Ayat itu dengan tegas. Allah memilih saudara dan saya. Perhatikan, Allah memilih saudara dan saya. Allah memanggil saudara dan saya. Apa dikatakan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tujuannya apa? Yaitu melakukan. Menjadi pelaku, saudara. Pelaku apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin. Sudahkah kita menjadi pelaku? Sudahkah kita memberitakan perbuatan Allah besar yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Yang kita rasakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau. Seringkali kita lebih baik diam saja. Saya yakin hari-hari ini, dalam kondisi seperti ini, wabah COVID, saya yakin ini adalah saatnya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Jadilah pelaku. Ya, mari ketika kita mendapatkan mujizat, ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ketika kita boleh merasakan bahwa kita sudah ditebus, dan kita menjadi orang-orang pilihan Allah dan miliknya Allah sendiri. Mari kita mau belajar menjadi pelaku firman. Beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Sungguh sangat luar biasa dalam diri kita. Kenapa saudara? Bukan hanya perbuatan Allah yang besar. Ayat itu mengatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berpindah posisi. Perhatikan, berpindah kedudukan, berpindah status kita. Yang dulu adalah orang berdosa, yang dulu hidup di dalam kegelapan, perhatikan, sekarang diubah menjadi hidup di dalam terang Allah yang ajaib. Hidup kita sudah diubahkan. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, dipilih dan dipanggil untuk apa? Menjadi pelaku. Ayo kita katakan dalam diri kita. Aku dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Tujuannya untuk menjadi pelaku. Amin. Menjadi pelaku firman. Nah, apa sih dampaknya ketika kita menjadi pelaku firman? Mari kita akan lihat. Yang pertama, kalau kita menjadi pelaku firman, maka iman kita akan menjadi kuat. Iman kita kokoh. Iman kita menjadi orang yang tegar. Menjadi orang yang mampu bertahan menghadapi problem apapun yang sedang terjadi dan yang ada di depan kita dan yang sedang menghadang kita.
Kalau kita menjadi pelaku, kita akan menjadi orang yang kuat. Orang yang mampu, orang yang tegar, iman kita menjadi kuat. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Coba perhatikan ayat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perhatikan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi menjadi pelaku itu sama dengan orang bijaksana. Ayat itu dengan tegas katakan, orang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Selanjutnya katakan ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan, yang dengar dan melakukan menjadi orang yang bijak digambarkan membangun rumah di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Jadi kontrasnya tadi, sekarang dengar tapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan, identik dengan orang bodoh. Orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi yang tidak menjadi pelaku identik dengan orang bodoh. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Coba ayat yang terakhir dikatakan di situ. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan, sama. Ujiannya sama, testernya sama. Yaitu apa? Hujan, banjir, angin. Perhatikan, tadi yang bangun rumah di atas batu, ujiannya, testernya adalah hujan, banjir, angin. Tapi ayat yang ke-27 dikatakan yang bodoh. Ada hujan, banjir, angin, apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Garis bawahi, rubuh rumah dan hebatlah kerusakannya. Kerugiannya banyak, saudara. Saya yakin kita tidak mau menjadi orang yang ruginya akeh. Betul gak? Udah bangunnya udah banyak biayanya, tapi sekarang tidak tahan uji. Ruginya banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan itu adalah langkah pertama untuk mengetahui firman Tuhan. Perhatikan, mendengar firman Tuhan itu langkah pertama untuk mengetahui firman Tuhan. Tetapi itu tidak cukup berhenti sampai dengar tahu firman Tuhan. Harus ada langkah selanjutnya. Ya. Yaitu apa? Menjadi pelaku. Mari hari ini kita akan perhatikan dalam diri kita. Sampai di mana posisi kita? Dengar tahu firman Tuhan, berhenti? Atau dengar tahu firman Tuhan dan menjadi pelaku? Kalau kita dengar firman Tuhan,
tahu, mengerti firman Tuhan dan melakukan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan saya yakin ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, masalah problem apapun, saudara akan menjadi orang yang kuat imannya. Tidak goyah dalam ujian apapun. Saudara akan menjadi orang yang mampu untuk bertahan. Saudara akan menjadi orang yang kokoh, orang yang tegar. Mengapa banyak sekali orang yang gagal, tidak tahan menghadapi? Karena apa, saudara? Karena kita hanya cuma dengar, tahu, tapi kita tidak mau melakukannya. Ayo, hari ini kita mau berubah dalam konsep kita, menjadi pelaku. Maka iman kita kuat, kita bisa bertahan, kita mampu, kita kokoh, dan kita menjadi orang yang tegar. Yang kedua, dampaknya jadi pelaku itu apa? Yaitu berbahagia. Tadi saya katakan, kalau hanya jadi penonton, tidak mau melakukan, denyut jantung kita aja loh, ber tinggi, hati-hati bisa gagal nafas kita. Coba saja Bapak Ibu lakukan itu, ya kan? Akan merubah sistem dalam tubuh kita. Tapi kalau kita menjadi pelaku, kita akan berbahagia. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini. Apa semua ini? Kita melihat di situ Yesus telah memberikan teladan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan dan memberikan kasih, melayani, mengasihi. Dia tidak pandang bulu, saudara. Dikatakan jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tadi katakan kita dengar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kalau tidak melakukan tidak ada gunanya. Hari ini kalau engkau ingin bahagia, ayo lakukan itu. Lakukan. Jangan jadi penonton. Jangan jadi komentator. Wah, ini salah, yang benar ini. Ya kan? Kenapa harus seperti ini? Sebetulnya ini. Gampang, saudara. Tapi akhirnya hati-hati. Gagal nafas. Tapi orang yang menjadi pelaku, dia akan berbahagia. Coba perhatikan, kalau saudara senang sepak bola, pemain itu gabrukan, jatuh gulung-gulung, kesakitan. Tapi ketika dia bisa masukkan gol, apa yang terjadi? Wah, senangnya, berbahagia. Mau saudara berbahagia? Ayo, lakukan firman Tuhan. Tahu tanpa melakukan itu sia-sia. Perhatikan, tahu tanpa melakukan itu akan menjadi sia-sia. Saya yakin kita tidak ingin hidup kita itu adalah sia-sia. Ayo, kita akan perhatikan dalam hidup kita. Ada banyak orang percaya, tahu apa yang baik, tapi dia tidak mau untuk melakukan. Banyak juga yang tahu sesuatu itu buruk, tetapi apa katakan dia tetap melakukan. Perhatikan, saudara. Tahu yang baik tapi tidak mau melakukan. Tahu yang itu buruk tapi tetap dilakukan. Mau contoh, saudara?
yang ada di sekeliling kita ini. Coba perhatikan. Ada slogan-slogan, ada iklan-iklan, ada tulisan-tulisan, ada peringatan-peringatan. Itu jelas-jelas memberitahukan kepada kita semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tidak banyak orang yang mau peduli akan peringatan itu. Ada banyak yang acuh tak acuh. Dia tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan itu. Coba, sekalipun dikasih gambar yang serem-serem, yang menakutkan. Benar enggak? Itu akan membunuh kamu, itu akan merusak kamu. Gambarnya menakutkan, tapi toyo masih dilakukan. Hati-hati dalam hidup kita. Apakah kita termasuk di dalamnya? Ketika firman Tuhan itu menunjukkan hal-hal yang tidak benar, supaya kita mau berubah, mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan, tapi kita tetap terus melakukan. Nah, saudara akan tahu, akan menanggung akibat. Tentunya kita tidak mau, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi saya katakan, itu loh tidak baik. Sudah digambar yang serem-serem, yang menakutkan, dia nggak tahu. Tapi saya pernah dengar saudara, dengan guyonan. Jangan lihat gambarnya, lihat loh isinya. Ya kan? Isinya menyenangkan. Isinya menarik. Isinya memikat. Hati-hati saudara. Hari-hari ini loh, kita sudah ditunjukkan banyak hal supaya kita berubah. Tapi ketika kita tidak mau melakukan, itu akan mengikat saudara. Dan engkau tidak bisa terpisahkan dan terlepaskan dengan masalah-masalah yang tidak benar. Apa yang terjadi dalam hidup kita untuk hari-hari ini? Firman Tuhan seringkali dengan tegas mengingatkan kita. Dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan pimpinan, dengan hidup kita. Bukankah seringkali kita dengar firman Tuhan? Kalau Tuhan katakan lepaskan, lepaskan. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Kalau Tuhan katakan bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan katakan stop, stop. Jangan terus saja. Jangan itu menjadi guyonan. Tidak serius dalam hidup. Saudara akan mengalami gagal nafas. Kerugian yang besar. Karena kita adalah orang yang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana. Bukankah banyak tahu berbohong itu adalah tidak baik? Berbohong itu merugikan orang lain. Berbohong juga merugikan diri kita sendiri. Tapi apa yang terjadi? Masih saja banyak yang melakukan. Seringkali kita juga tahu bahwa belajar itu supaya kita jadi pintar. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua orang mau dengar. Tidak mau. Banyak orang yang tidak mau belajar dengan giat, dengan keras. Coba hari-hari ini. Stay at home. Di mana tempat untuk kita belajar. Belajar dalam konteks kehidupan kita. Tapi apakah kita mau belajar dengan giat? Kita belum bisa untuk bertemu secara bersama-sama.
apakah kita masih di tempat kita beribadah kepada Tuhan? Belajar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, Tuhan ingin hari ini saudara dan saya untuk menjadi pelaku. Jikalau kita mau jadi pelaku, ada satu perkara yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu. Saudara mau perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu? Jadilah pelaku. Dan kalau kita jadi pelaku, maka ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Maka saudara, terjadi satu perubahan hidup yang luar biasa dalam hidupmu. Tadi dikatakan kalau kita tidak menjadi pelaku, maka kita adalah menjadi penipu dalam diri kita. Tentunya kita tidak mau, tapi kita mau hari ini dengan firman Tuhan, kita boleh menikmati terobosan-terobosan baru di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian yang terakhir saya akan menyampaikan satu kisah, yaitu Kevin Carter. Kevin Carter itu seorang fotografi dan jurnalistik yang sangat terkenal di Afrika Selatan. Pada tahun 1993, dia pergi ke Sudan. Dia mengambil foto tentang bencana kelaparan. Kevin Carter ini senang, saudara, bertualang untuk mengambil gambar. Dia sebagai jurnalistik di bagian-bagian yang seperti itu, kelaparan, peperangan, dan lain sebagainya, yang susah-susah, saudara. Dia senang sekali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika dia berada di Sudan, bertemu bersama dengan tim PBB yang membawa bantuan ke Sudan, yaitu bantuan apa? Mensuplai makanan. Maka dia pergunakan waktu yang singkat itu untuk mencari sesuatu momen yang dia dapatkan untuk menjadi bahan hasilnya ketika dia berada di dalam konteks pada waktu itu kelaparan besar. Apa yang terjadi? Dia melihat seorang bocah kecil yang kurus kering, tidak ada daging, tulang dibungkus dengan kulit. Apa yang terjadi? Dia melihat anak ini tertelungkup karena dia tidak berdaya. Untuk apa? Untuk sampai kepada camp, tempat di mana PBB memberikan bantuan makanan. Karena kelaparan yang begitu besar. Dan pada waktu itu dia melihat dia tertelungkup. Dia datang dan dia mulai mengambil foto. Dia mengabadikan foto itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Anak ini tidak berdaya dan tertelungkup. Di belakangnya ada latar belakang, yaitu satu burung pemangsa. Ya. Seekor burung bangkai. Ya. Yang begitu besar, dan dia melihat, dia sedang mengintai anak ini. Wah, dia foto. Apa yang terjadi? Ternyata hasil foto itu, ya, begitu luar biasa. Dia mendapatkan penghargaan Pulitzer namanya. Hasil foto itu dia sangat terkenal, mendapatkan penghargaan luar biasa.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak lama dari peristiwa itu, kurang lebih 14 bulan. Sejak Kevin ini dia menerima hadiah Pulitzer. Apa yang terjadi? Pulitzer bunuh diri. Kevin dia bunuh diri. Dia merasa tertekan. Dia masuk di dalam mobilnya, maka knalpotnya itu saudara, gas yang keluar dari knalpot dimasukkan di dalam ruangan di kabin sampai dia mati. Dia tertekan. Karena apa dia? Dia tidak melihat apa yang terjadi dalam kehidupan anak tadi. Yang di belakangnya adalah binatang, burung yang buas, yang sedang mengintip, yang sedang mengamat-amati. Dan itu terus menjadi mengiang di dalam diri. Dan pada akhirnya dia harus bunuh diri, mati. Kenapa? Karena dia depresi, dia tertekan. Kenapa dia tertekan? Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan. Perhatikan, tahu tapi tidak melakukan. Hati-hati, depresi. Dia hanya melihat karyanya yang dihargai, karyanya yang sangat terkenal dari foto tadi itu. Tapi sebenarnya hatinya dia tertekan. Dia menyesal, dia merasa bersalah, tidak menolong anak tersebut. Malah dia mengambil gambar, dia memotretnya, dia dekat, dia mengabadikan itu. Dan apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Tapi karena dia tidak menjadi pelaku untuk menolong mereka, maka apa yang terjadi? Dia depresi dan pada akhirnya dia harus bunuh diri. Gagal, kerugian yang besar. Hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak akan merasa tertekan, saudara tidak akan merasa depresi, karena saudara telah dengar firman Tuhan. Dan engkau tahu akan firman Tuhan. Dan engkau harus menjadi pelaku firman. Kalau hari ini masalah-masalah terjadi di dalam hidupmu, ingat, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Kalau hari ini firman Tuhan menegur kepada kita tentang dosa-dosa kita, dan kita tahu kalau kita hidup di dalam dosa dan kita tidak mau tinggalkan dosa, hati-hati, engkau akan terus tertekan, depresi. Kalau hari-hari ini Tuhan katakan kepada kita ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dalam keluarga, terhadap pasangan kita, istri kita atau suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, keluarga kita. Tuhan mengatakan sampai berapa kali, Petrus katakan aku harus mengampuni. Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tidak terbatas. Jikalau engkau tidak mau mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, maukah kita melangkah? Maukah kita mengampuni? Sebagaimana Yesus mengampuni dosa saudara dan saya. Dia berkorban dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau hari ini kita ada rasa dalam hidup kita,
kepahitan-kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan tidak akan membuat engkau bahagia. Dosa tidak akan membuat engkau bahagia. Hari ini mari kita. Firman Tuhan dengan tegas katakan, kau dengar dan engkau melakukan, maka engkau akan bahagia. Hari ini, maukah engkau bahagia? Lakukan firman Tuhan. Saya yakin di tempat saudara berada, Tuhan sedang menjumpai engkau pribadi lepas pribadi. Tuhan mau memberikan engkau iman yang kuat. Tuhan akan memberikan engkau menjadi orang yang sanggup untuk menghadapi masalah, tekanan dalam hidupmu. Engkau akan bisa berdiri teguh. Engkau akan mampu. Kalau engkau mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Seperti tadi katakan seorang putri dia. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Dia belajar seluruh waktu dan hidupnya. Untuk mencapai apa yang dia inginkan. Menjadi musisi yang terkenal. Hari ini saya ingin juga. Jangan biarkan waktu itu berlalu. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap dinyatakan di dalam hidup. Mari kita akan berurusan dengan Tuhan. Melakukan firman, itulah pujian yang sejati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan memuji-Mu lewat suara. Terasa cukup bagus. Itu bukan bagian. Tapi yang terindah yaitu melakukan firman Tuhan. Itulah pujian-Mu yang sejati. Lewat suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memuji-Mu lewat suara, memuji-Mu lewat suaraku. Terasa cukup bagiku. Namun semua
ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup suara tu memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Katakan, oh tak cukup hanya ku bernyanyi, Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Tak cukup ku bernyanyi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Suara untuk seringkali konsep kita, aku sudah melakukan, diri aku memuji, kepadamu, aku menyembah, itu kerinduanku. tetapi itu tidak cukup. Tak cukup mulut yang memuji, Engkau masih melakukan kesombongan dalam hidupmu, mulut yang karena kau tidak peduli apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. melakukan Yang Tuhan inginkan hari ini, melakukan firman. Itulah pujian sejatimu. Hari ini, mari kita akan berubah dalam konsep hidup. Ku bernyanyi, Jangan engkau berdiam diri, mengangkat suara, jangan engkau hanya mementingkan dirimu. hidup memberi Tuhan sudah mengubah status kepada sebagai bangsa yang milik kepunyaan Allah. Imam-imam yang melayani raja. yang memuji. Hari ini Tuhan ingin, Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah panggil saudara, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupmu. Marilah kita akan bagikan, mari kita akan ceritakan, mari kita akan nyatakan, kita lakukan, sehingga banyak orang yang boleh percaya, banyak orang yang telah menerima keselamatan, karena berita itu telah kita sampaikan. Kita melakukan. Jangan kau ego, jangan hanya kau mementingkan. Yang penting aku sudah terima, aku sudah diselamatkan, aku sudah ditebus. Tapi engkau tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekelilingmu. Engkau tidak peduli dengan pasanganmu. Engkau tidak peduli terhadap anak-anakmu. Engkau tidak peduli dengan keturunanmu. Engkau tidak peduli dengan temanmu. Engkau tidak peduli dengan lingkunganmu yang belum percaya kepada Tuhan. Hari ini mari kita katakan, Tuhan,
Aku mau melakukan. Aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau menyatakan, aku akan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang menebus, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang mengampuni, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang memberikan tanda-tanda ajaib di dalam hidup. Dan saya yakin dari pemberitaan maka timbullah iman. Dan mereka boleh menikmati seperti apa yang kita nikmati di dalam hidup. Hari ini mari kita mau bertobat. Hari ini mari kita akan melakukan pengampunan. Mari hari ini kita akan lepaskan pengampunan itu. Hari ini mari kita akan melakukan kasih. Seperti Yesus yang sudah mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini kebahagiaan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kebahagiaan, sukacita akan terjadi di dalam hidupmu. Dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan. Terima kemampuan. Terima sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin terjadi pemulihan dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar. Kami tahu firman Tuhan tapi kami tidak melakukan. Tapi hari ini kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan. Kami boleh dikuatkan iman kami. Kami boleh menikmati kebahagiaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas karya Tuhan. Dan saya yakin di tempat kami masing-masing, dalam kondisi apapun, Tuhan sudah merubah kami semuanya. Dan Tuhan sudah berikan kebahagiaan itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau Roh Kudus terus berbicara dan memberikan penjelasan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT RW. Kami juga berdoa TNI Polri. Kami juga berdoa tim medis, para medis. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada di garis depan untuk menghadapi masa-masa yang terjadi, virus-virus yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang terpapar. Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami berdiri Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu sampai kepada pelosok-pelosok Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan biarlah karya kasih Allah melingkup dan memberkati kami semuanya Bapa. Dan kami yakin hari ini damai sejahtera sukacita telah kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.